Ini adalah part ke-27 membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas, halaman 178. Konsekuensi logis yang penting dari fisiologi adalah kesesuaian. Kalau saya memberi Anda apa yang menurut saya adalah pesan yang positif, tetapi suara saya lemah dan ragu-ragu dan bahasa tubuh saya tidak terfokus, saya tidak sesuai. Ketidaksesuaian menghambat saya dari menjadi segalanya menurut potensi saya, dari melaksanakan segala yang sanggup saya laksanakan, dan dari menciptakan kondisi saya yang paling kuat. Memberi diri sendiri pesan yang kontradiktif adalah cara paling di bawah sadar untuk menghajar diri sendiri. Mungkin Anda pernah mengalami saat-saat ketika Anda tidak percaya kepada seseorang, tetapi Anda tidak tahu pasti mengapa. Yang diucapkan orang itu memang masuk akal, tetapi entah bagaimana Anda tidak betul-betul mempercayainya. Pikiran bawah sadar Anda menangkap apa yang tidak ditangkap pikiran sadar Anda. Umpamanya, ketika Anda bertanya, orang ini menjawab, "Ya." Tetapi saat itu mungkin kepalanya perlahan-lahan menggelengkan tidak. Atau mungkin ia menjawab, "Saya bisa menanganinya." Tetapi Anda perhatikan pundaknya turun, matanya tertunduk dan nafasnya dangkal. Semuanya memberitahu pikiran bawah sadar Anda bahwa sebetulnya ia mengatakan saya tidak bisa menanganinya. Sebagian dirinya ingin melakukan apa yang Anda minta, tetapi sebagian lagi tidak. Sebagian dirinya yakin, tetapi sebagian lagi tidak. Ketidaksesuaian akan menantangnya. Ia berusaha menuju dua arah yang berlawanan sekaligus. Ia merepresentasikan suatu hal dengan kata-katanya dan merepresentasikan hal yang sama sekali lain dengan fisiologinya. Kita semua pernah mengalami konsekuensi dari ketidaksesuaian ketika sebagian diri kita betul-betul menginginkan sesuatu, tetapi sebagian lagi tampaknya menghentikan kita. Kesesuaian itulah kuasa. Orang yang secara konsisten sukses adalah mereka yang dapat mencurahkan seluruh sumber dayanya, mental maupun fisik, untuk bekerja sama melaksanakan suatu tugas. Berhentilah sejenak sekarang dan renungkanlah 3 orang yang paling sesuai yang Anda kenal. Sekarang renungkanlah 3 orang yang paling tidak sesuai yang Anda kenal. Sekarang, apakah perbedaan di antara mereka? Bagaimanakah orang yang sesuai itu mempengaruhi Anda secara pribadi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sesuai? Mengembangkan kesesuaian adalah kunci utama menuju kuasa pribadi. Ketika saya berkomunikasi, saya berempati dalam perkataan saya, suara saya, nafas saya, keseluruhan fisiologi saya. Ketika tubuh dan perkataan saya sesuai, saya berikan sinyal-sinyal yang jelas kepada otak saya bahwa inilah yang ingin saya hasilkan, dan pikiran saya akan menanggapinya sesuai dengan itu. Kalau Anda mengatakan kepada diri sendiri, "Ya deh, mungkin memang ini yang seharusnya kulakukan," sementara fisiologi Anda lemah dan tidak pasti, pesan seperti apakah yang diperoleh otak Anda? Ibarat menonton televisi yang berkedip-kedip layarnya, mana mungkin akan jelas gambarnya. Demikian pula lah halnya bagi otak Anda. Kalau sinyal-sinyal yang diberikan tubuh Anda itu lemah dan bertentangan, otak tidak jelas apa yang harus diperbuatnya. Ibarat prajurit yang pergi ke medan pertempuran dengan jenderal yang mengatakan, "Mungkin seharusnya kita coba ini." Saya sendiri tidak yakin apakah ini akan berhasil, tetapi ayo kita coba. Lihat saja bagaimana nanti, bagaimana jadinya kondisi sang prajurit. Kalau Anda mengatakan saya mutlak akan melakukan itu, dan fisiologi Anda menyatu, artinya postur Anda, ekspresi wajah Anda, pola bernafas Anda, kualitas gerak-gerik dan gerakan Anda, dan perkataan Anda serta nada suara Anda sesuai, Anda mutlak akan melakukannya. Kondisi-kondisi sesuai itulah yang kita semua perlu capai, dan langkah terbesar yang bisa Anda ambil adalah memastikan Anda berada dalam fisiologi yang tegas, pasti, dan sesuai. Kalau perkataan dan tubuh Anda tidak sesuai, Anda tidak akan sepenuhnya efektif. Salah satu cara untuk mengembangkan kesesuaian adalah dengan mempelajari model fisiologi orang-orang yang sesuai. Inti pembelajaran model adalah menemukan bagian mana dari otak yang digunakan orang yang efektif itu dalam situasi tertentu. Kalau Anda ingin efektif, Anda perlu menggunakan otak Anda dengan cara yang sama. Kalau Anda tiru persis fisiologi seseorang, Anda akan menggali bagian otak yang sama. Apakah Anda berada dalam kondisi sesuai sekarang ini?
Kalau tidak, bergeserlah ke dalam kondisi yang sesuai. Seberapa seringkah Anda berada dalam kondisi sesuai? Bisakah Anda lebih sering sesuai? Mulailah melakukannya hari ini juga. Berhentilah dan identifikasikanlah 5 orang yang mempunyai fisiologi yang berkuasa yang ingin Anda tiru. Bagaimanakah fisiologi mereka itu berbeda dari Anda? Bagaimanakah mereka duduk dan berdiri, bergerak? Apa sajakah ekspresi wajah dan gerak-gerik kunci mereka? Luangkanlah waktu sejenak dan duduklah dengan cara seperti mereka duduk. Buatlah ekspresi wajah dan gerak-gerik serupa. Perhatikanlah bagaimana perasaan Anda. Dalam seminar-seminar kami minta orang-orang meniru fisiologi orang lain, dan mereka temukan mereka akan mengakses kondisi serupa dan mendapatkan perasaan serupa. Jadi saya mau Anda coba latihan ini. Anda perlu melakukannya dengan orang lain. Suruhlah dia mengingat-ingat sesuatu yang spesifik dan tanpa menceritakannya kepada Anda. Kembali ke kondisi tersebut. Sekarang saya minta Anda tiru persis orang itu. Tirulah cara duduknya, bagaimana posisi kakinya, tirulah posisi lengannya dan tangannya, tirulah jumlah ketegangan yang sama yang Anda lihat pada wajah dan tubuhnya. Tirulah posisi kepala dan gerakan apapun yang Anda lihat pada matanya atau kakinya atau lehernya. Tirulah mulutnya, ketegangan kulitnya, tingkat pernafasannya. Coba menempatkan diri dalam fisiologi yang persis sama dengannya. Kalau Anda lakukan semuanya itu dengan persis, Anda pasti berhasil. Dengan menduplikasikan fisiologi orang tersebut, Anda akan memberi otak Anda sinyal yang sama seperti yang ia berikan kepada otaknya. Anda akan dapat merasa seperti dia. Seringkali akan Anda lihat versi Anda dari bayangan yang sama seperti yang dibayangkannya, dan akan Anda pikirkan versi Anda dari pikiran yang sama seperti yang dipikirkannya. Setelah melakukan ini, perhatikanlah beberapa kata untuk menggambarkan kondisi Anda, yaitu apa yang Anda rasakan sementara Anda sedang meniru persis orang tersebut. Lalu tanyakanlah kepadanya apa yang dirasakannya. Kira-kira 80-90% kemungkinannya Anda menggunakan kata yang sama untuk menggambarkan kondisi Anda berdua. Banyak sekali orang dalam setiap seminar yang malah mulai melihat apa yang dilihat orang yang ditirunya. Mereka gambarkan persis di mana orang itu berada dan atau mengidentifikasikan orang yang sedang dibayangkan dalam pikirannya. Ada keakurasian yang betul-betul tidak dapat dijelaskan secara rasional. Hampir seperti pengalaman nujum, hanya saja tanpa pelatihan. Yang dilakukan hanyalah mengirimkan pesan-pesan yang sama kepada otak kita, persis seperti yang dikirimkan orang yang sedang kita tiru itu kepada otaknya. Saya tahu ini kedengarannya sulit dipercaya, tetapi orang dalam seminar-seminar saya telah belajar bahwa ini bisa dilakukan setelah 5 menit berlatih. Saya tidak bisa menjamin Anda langsung sukses pertama kalinya, tetapi kalau mendekati akan Anda temukan diri Anda dalam kondisi marah atau pedih atau sedih atau girang atau sukacita atau ekstasi yang sama seperti orang yang Anda tiru itu. Padahal Anda tidak bercakap-cakap dulu tentang apa yang dirasakannya. Ada riset ilmiah belakangan ini yang mendukung hal itu. Menurut sebuah kisah dalam majalah Omni, 2 periset telah menemukan bahwa perkataan mempunyai pola listrik khas di otak. Ahli fisiologi Sharaf Donald York dari University of Missouri Medical Center dan ahli patologi bicara dari Chicago Tom Jensen menemukan bahwa pola yang sama berlaku bagi semua orang dalam satu eksperimen. Mereka bahkan dapat menemukan pola gelombang otak yang sama pada orang-orang yang berbicara bahasa yang berbeda-beda. Mereka telah mengajari komputer untuk mengenali pola-pola gelombang otak itu sehingga mereka bisa menafsirkan perkataan dalam pikiran seseorang bahkan sebelum diucapkan. Komputer-komputer itu betul-betul dapat membaca pikiran, sama seperti ketika kita meniru versus fisiologi. Beberapa aspek unik fisiologi menampilkan penampilan atau nada atau gerak-gerik fisik khusus bisa ditemukan pada orang yang berkuasa besar seperti John F. Kennedy, Martin Luther King Jr. atau Franklin Roosevelt. Kalau Anda bisa mempelajari model fisiologi mereka yang spesifik,
akan Anda gali bagian-bagian berakal budi yang sama dari otak dan mulai merespon informasi seperti mereka. Anda akan betul-betul merasa seperti mereka. Jelaslah karena pernafasan, gerakan, dan nada adalah faktor-faktor penting dalam menciptakan kondisi. Foto orang-orang ini tidaklah memberi jumlah informasi yang sama spesifiknya seperti yang diinginkan. Sebuah film atau foto tentang mereka lebih ideal. Sejenak tirulah postur mereka, ekspresi wajah mereka, dan gerak-gerik mereka seakurat mungkin. Anda akan mulai merasakan perasaan yang sama. Kalau Anda ingat bagaimana suara orang tersebut, Anda bisa mengucapkan sesuatu dengan nada seperti itu. Perhatikanlah juga tingkatan kesesuaian yang sama-sama dipunyai orang-orang ini. Fisiologi mereka menyampaikan satu pesan tunggal, bukan pesan-pesan yang bertentangan seandainya Anda tidak sesuai ketika meniru fisiologi mereka. Anda tidak akan merasa seperti mereka karena Anda tidak akan mengirimkan pesan yang sama kepada otak. Kalau umpamanya Anda sedang meniru fisiologinya sekaligus mengatakan kepada diri sendiri, saya tampak konyol, Anda tak akan sepenuhnya mengalami manfaat dari meniru sebab Anda tidak sesuai. Tubuh Anda mengatakan satu hal sementara pikiran Anda mengatakan hal yang lain. Kuasa datang dari menyampaikan suatu pesan tunggal. Kalau Anda bisa mendapatkan kaset Martin Luther King Jr. berpidato dan berbicara seperti dia, menduplikasikan nadanya, suaranya, dan temponya, Anda akan merasakan kuasa dan kekuatan tidak seperti yang sudah-sudah. Dan salah satu manfaat besar membaca buku karya seorang seperti John F. Kennedy atau Benjamin Franklin atau Albert Einstein adalah bahwa itu menempatkan Anda ke dalam kondisi yang serupa dengan mereka. Anda mulai berpikir seperti penulisnya, menciptakan representasi internal yang sama, tetapi dengan menduplikasikan fisiologi mereka, Anda bisa merasakan seperti mereka dan bahkan berperilaku seperti mereka. Maukah Anda langsung menggali lebih banyak kuasa dan keajaiban batin Anda? Mulailah secara sadar mempelajari model fisiologi orang-orang yang Anda hormati atau kagumi. Anda akan mulai menciptakan kondisi-kondisi yang sama seperti yang mereka alami. Seringkali Anda mungkin mencapai pengalaman yang persis sama. Jelas, jangan Anda pelajari model fisiologi seseorang yang depresi. Pelajarilah model orang yang berada dalam kondisi yang berakal budi, yang berkuasa, sebab menduplikasikannya akan memberi Anda seperangkat pilihan baru, cara untuk mengakses bagian otak Anda yang mungkin belum Anda gunakan dengan efektif di masa lalu. Di suatu seminar, saya berjumpa dengan seorang anak yang tidak saya pahami. Ia berada dalam fisiologi yang paling tidak berakal budi yang pernah saya lihat, dan saya tidak berhasil menempatkannya ke dalam kondisi yang lebih berkuasa. Ternyata sebagian otaknya hancur karena suatu kecelakaan, tetapi saya berhasil membuatnya bertindak seolah-olah mempelajari model saya dan menempatkan dirinya dalam fisiologi yang tidak disangkanya. Dengan mempelajari model saya, otaknya mulai bekerja dengan cara yang sama sekali baru. Menjelang akhir seminar tersebut, orang hampir-hampir tidak mengenalinya lagi. Ia bertindak dan merasa sama sekali lain dari yang sudah-sudah. Dengan meniru fisiologi seseorang, ia telah mulai mengalami pilihan-pilihan, pikiran, emosi, dan tindakan yang baru. Seandainya Anda mempelajari model sistem kepercayaan seorang pelari kelas dunia, sintaks mentalnya dan fisiologinya, apakah itu berarti Anda pun akan mampu berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit? Tidak lama setelah mempelajari modelnya? Tentu tidak. Anda bukannya mempelajari model persis orangnya, sebab Anda belum mengembangkan pesan-pesan konsisten yang sama kepada sistem syaraf Anda seperti dia lewat latihan yang konsisten. Penting Anda perhatikan bahwa strategi tertentu menuntut tingkat pengembangan atau pemrograman fisiologi yang belum Anda punyai. Mungkin Anda telah mempelajari model pemanggang kue terhebat di dunia, tetapi kalau Anda coba memanggang resepnya dalam oven yang hanya mencapai 225 derajat padahal oven yang digunakannya mencapai 625 derajat, Anda tidak akan menghasilkan hasil yang sama. Tetapi dengan menggunakan resepnya, Anda bisa memaksimalkan hasil yang Anda dapatkan bahkan dengan oven Anda sendiri pun. Kalau Anda mempelajari model caranya membuat ovennya, meningkatkan keluarannya
Selama bertahun-tahun Anda bisa menciptakan hasil yang sama kalau Anda bersedia membayar harganya. Untuk meningkatkan kemampuan Anda untuk menghasilkan hasil-hasil dengan mempelajari model strategi-strategi, mungkin Anda perlu menginvestasikan waktu untuk meningkatkan kuasa oven Anda. Inilah sesuatu yang akan kita bicarakan sedikit dalam bab berikutnya. Memperhatikan fisiologi itu menciptakan pilihan-pilihan. Mengapakah orang minum obat, minum alkohol, merokok, atau berlebihan makan? Bukankah semuanya itu merupakan upaya tidak langsung untuk mengubah kondisi dengan mengubah fisiologi? Bab ini telah memberi Anda pendekatan langsung untuk segera mengubah kondisi. Dengan bernafas atau menggerakkan tubuh atau otot wajah dengan pola baru, Anda langsung mengubah kondisi Anda. Itu akan menghasilkan hasil yang sama seperti makanan, alkohol, obat-obatan tanpa efek samping yang merugikan terhadap tubuh maupun psikis Anda. Ingatlah, dalam sirkuit cybernetik manapun, individu yang bersangkutan yang mempunyai pilihan paling banyaklah yang memegang kendali. Dalam alat manapun, aspek yang terpenting adalah fleksibilitas dengan asumsi yang selebihnya sama. Sistem yang paling fleksibel lah yang mempunyai lebih banyak pilihan dan kemampuan lebih besar untuk mengarahkan aspek-aspek lain dari sistemnya. Demikian pula lah halnya dengan manusia. Orang yang paling banyak pilihannya itulah yang paling memegang kendali. Mempelajari model adalah soal menciptakan kemungkinan, dan tidak ada cara yang lebih cepat, lebih dinamis daripada lewat fisiologi. Lain kali Anda melihat seseorang yang sangat sukses, seseorang yang Anda kagumi dan Anda hormati, tirulah gerak-geriknya, rasakanlah perbedaannya, dan nikmatilah perubahan dalam pola berpikir Anda. Bermainlah, alamilah. Pilihan-pilihan baru menantikan Anda. Sekarang marilah kita telaah aspek lain dari fisiologi makanan yang kita makan, cara kita bernafas, dan gizi yang kita berikan kepada diri sendiri. Semuanya itu adalah bagian dari bab ke-10. Besok kita akan sambung ke bab 10, halaman 185. Sekian, bye-bye.